salah satu member Indo Coil Builder dulu. Coba dong, pamerin dong ototnya. Tadinya kita semua vaping itu menggunakan kawat itu yang single-single doang itu. Terus kita lilit, terus kita pasang. Nah ini jadi kawat. Itu udah lumayan berat itu. Harus cabut guanya dulu ini. Udah diisi energi tapi si kawatnya kayak Iya. Apa ini? Panas macam apa? baterainya nggak cukup kuat, mungkin daya sel untuk nganterinnya. Sementara yang di atas tuh Wah. Ibaratnya Mas Eko kan gitu badannya gede. Ya. Makannya banyak dong. Coil terbaik Oh ini apa cocok itu? emang Tangsel nih Marvel gini. Siap abangku. Iya jujur gue lebih suka yang tricore dibanding yang dual core. Yang tricore tuh lebih balance lah flavornya kalau dibanding yang dual core. Dual core tuh biasanya lebih ngangkat ke manisnya tuh. liquid sekarang mah manis-manis mas. Es teh manis 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi inti ngomong di depan. Ya masih bersama Jupri, warga Tangsel yang juga komika. Dan mungkin nanti akan dipimpin oleh seorang komika juga nih. Enggak. Gue dukung Marcel. Tapi Stand up lagi. Udahlah Marcel. gue juga dukung Marcel. Tapi ya penyanyi. Udah beda orang itu mas. Tapi kan sama-sama di partai. Iya. Tapi kan gak ada salahnya Jup. Kalau emang ternyata seorang komika mungkin memiliki premis untuk memimpin sebuah wilayah gitu. Kenapa? Salahnya di mana? Kalau gue setuju sama Bang Panji. Oke. Orang-orang yang berisik ini jangan masuk ke dalam. Oh biar tetap terus berisik. Biar terus berisik. Karena kalau misalkan semuanya yang berisik di dalam, nanti yang benerin di luar siapa? Oke. Jadi komika tuh harus tetap netral, harus tetap menjadi juru bicara masyarakat. Wih luar biasa. Menurut tuh komika udah kayak gitu ya? Harusnya udah. Oh harusnya udah. Tapi nanti kebayang gak loh pemandangan yang akan kita lihat begitu Jokowi datang atau Presiden Prabowo datang gitu mau berkunjung ke Tangsel gitu. Akan ada seorang pemimpin wilayah yang kemudian Pak ya. Aman pak. Keren tahu. Pemandangannya nggak biasa. Cuman gue cukur dulu sih ini sedikit nih. Gondrongnya ganggu. Tapi siapa tahu bisa bantu untuk membersihkan banyak judi online di kalangan tongkrongan lu. Apaan orang dia? Ayo kita. Oke, kita akan bahas ya. Ini sebenarnya isu kaum mayoritas dan minoritas tuh menurut gue cuma apa nih ngomongin Andi nih? Apa? Mayoritas minoritas apa nih? Kagak. Sih kayak Minoritas banget itu. bukan. Kita nggak akan bahas itu. Jadi di vape itu ada orang yang suka koilnya meletek. Kayak lu. Meletek. Jadi Gue nih. Wih, nah yang nggak bunyi, yang nggak berisik ini dianggapnya kaum minoritas. Di Allah, orang Iya. kita kan suka silent gitu. Nah itu dia kan minoritas kan biasanya nggak banyak ngomong. Masuk. Ya, nah ini menurut gue cuma kulitnya doang Jup, gitu kan. Orang bahkan kayak datang ke toko milih koilnya mau yang meletek dong. Padahal identitas atau identifikasi sebuah koil itu macem-macem banyak banget. Ada yang penyanyi. Nah, Otong koil. Iya ada dari luar negeri koil play. Godplay. Wah ini keplesetan sampai kejedak nih pala nih. Tapi jadi ada jenis-jenis koil yang mungkin kayaknya pengetahuan banyak vapers tuh mentok di baby alien coil doang waktu itu. Kenapa tuh baby alien? Gue nggak tahu tuh babynya apa, aliennya apa. Iya lo bahkan nggak tahu kan ada istilah alien coil, Fuse Clapton gitu. Ada apa nama yang alien coil tuh pas diisep keluar UFO apa gimana nih? Ini apa nih? Gue nggak ngerti nih. Kagak, cuman matanya bulat, hijau. Jadi ngefek ke pemakai. Ya makanya pasti banyak gitu ya pengguna baru, vapers baru yang sebenarnya tidak paham secara bahwa itu namanya apa sih, kenapa bisa meletek gitu. Kenapa kemudian bisa muncul semburat. Semburat apa tuh? Oh yang
tas. Itu kalau yang lo nggak bisa jalan banyak makan emping. Itu kayak asam urat mas. Asam urat itu mas. Iya yang Oh, yang buat main bola juga yang merah. Bukan flare coil. flare mah yang ada bijinya. Itu mah jambu. Ini kita kedatangan builder yang kebetulan gue lagi ngamatin postingannya justru. Jadi kemarin dia kebetulan posting tuh, ya dia posting nari-nari om. Ya Allah, kayaknya bukan di skena vape deh. Dia posting kenapa cuman bahas masalah Maltek dan gak meletek. Kenapa nggak bahas soal masalah ada jenis-jenis Clapton, ada Clapton apa? ada inner Ini core yang Clapton apa dulu? ya bentar. nanti dia jawab. Ya udah, sorry. Lu masih elah. Emang lu elah. pantes tuh kayak dipimpin Marcel. Bener nggak taunya, banyak nggak tahu. Banyak nggak taunya. Kenapa ada Stagger Fuse Clapton? Kenapa innernya harus 3? Kenapa harus 2? Gitu nanti kita tanya nih. Oke, Nah, ini ada gue sebenarnya gue nge-save-nya masih Rizky Vaping Addict lagi. Iya dia Rizky Vaping Chronicles gitu loh. Jadi dia punya brand namanya Vaping Chronicles. Ya itu brand udah lama ya Ki ya? Udah dari 2015. Gila. 2015. 2015. Buset deh, vape masih kurang hype tuh dulu. Udah. Lo nya aja. Lu 2015 di mana? Hah? 2016 di mana? Di rumah. Masih markir ya? Markir enggak, gue nguli pak. Nguli gue beneran demi Allah. Beneran gue ngaduk semen. Ini ada Rizky Vaping Chronicles. Dia salah satu member Indo Coil Builder dulu. Ya dulu ya. Sekarang Itu, masih sih. Ya maksud gue Indo Coil Builder yang dulu. Coba dong, pamerin dong ototnya. Kok otot? Coil builder. Itu Indo Builder. Apa ya bodybuilder? Ya. Jadi ada komunitas dulu namanya Indo Coil Builder. Ya itu adalah serombongan anak-anak yang suka banget bikin coil. Oh jadi diem semuanya nongkrong sih. dulu ada sempat begitu. Dikira orang nganyam ya. Udah pada tua-tua ngumpul bikin kawat rame-rame. Dulu gitu ya? Beneran lagi gue bercanda dia. Siapa sih Ki? Wah dulu ya Dominic. OG-nya Mike. Mike, Iyal, Dominic. Cuma Dominic kan di luar Jakarta kan. Yang ngumpul di Jakarta waktu itu ada itu Mike, Iyal, Adam, Odi. Terus ada beberapa lagi yang sekarang mungkin udah nggak aktif sih. Oh, mungkin udah kehabisan kuota. Nggak mungkin dia udah tersadar kayak ini nggak ada cuannya nih. Atau terjebak tagihan debt collector sehingga akhirnya dimatiin nomor telepon. Waduh, kalah pinjol itu mah. Coba Ki, ceritain dong sejarah awal lo sampai akhirnya lo berewokan gini. Apa ada campur tangan Wak Doyok kah? Ya, ini gue ketipu ya. Masih lanjut ya. Nggak perlu diterusin lah ya. Lo ceritain dulu deh awalnya Clapton aja. Tahun 2015 ya itu ya? Awalnya Clapton kayaknya. Jadi gue pertama kali belajar bikin coil itu tertarik itu dari 2014 bahkan. 2014 itu gue masih riset tentang vape. Jadi gue belum nge-vape, tapi gue udah tahu ada vape segala macam. Gue riset vape tuh baik gak sih buat gue karena gue waktu itu perokok berat. Berapa kilo? Wah berat lah, sampai 100 apa? Bujuk Nah, buset. sehari 3 bungkus gue. Nah, Sehari 3 bungkus. Serius lo? Serius. bungkus apa dulu? Bungkus nasi padang lah. Masuk. Nasinya segunung. 3 bungkus. Rokok lo apa? Dulu. Mil. Wah, Berarti anjir. 16. 16 kali 3 berarti. Yang gede berapa tuh? 16. Iya 16 kali 3. Ya itu. 3, 4, Dulu kan 4, 2, 48 gila. Bego banget sih. Iya, matematika. maaf. Sel. Dulu kan gue ngantor mas. Dulu ngantor. Waktu belum terjun di industri vape gue ngantor. Jadi kantor gue itu kerjaan gue emang kebetulan ketemu banyak orang di lapangan. Akhirnya ya udah ngerokok ngopi. Jengah juga gue waktu itu. Ngap lah. Terus gue tahu ada vape tadinya dari sisa, gue nggak sisa kan, cuma sisa kayak ribet lah, gue harus datang ke tempat gitu kan. Terus akhirnya gue ngeliat vape seru juga nih. Terus gue ngeliat si Bagas niup bikin ini kan, bikin OO. Yeah, keren nih. Kira bikin PT. Gue
coba lihat Bagas ngajarin bikin tutor, cuma ya gue emang nggak bakat aja tuh bikin gitu. Terus akhirnya gue kalangan bewok ya. kalangan kumis sama bewok. Gue ngelihat role model pertama gue tuh ya si Ken Twisted Messes sama Pemain Smackdown. Ada orang Amerika namanya Ken. Ken. Dia punya Itu brand temennya namanya temennya Ryu yang merah-merah juga sih. Cuman nah, terus si Ken ini punya brand namanya Twisted Messes yang produksi brand kawat juga. Brand kawat. Jadi kawat singlean gitu. kawat biasa. Baru dilinting sendiri. Yang ngelinting, yang ngolah itu ya mereka ini. Kalau Ken tuh istilahnya punya brand kawatnya. Kawatnya ya. Kawat sebelum Produsen kemudian kawatnya diolah. dia. Produsen kawatnya dia. Iya. Dia juga punya RDA ya gitu. Dan punya liquid kan di sini enggak ya? Udah enggak. Oh, dulu pernah bersinggungan. Ada dulu liquidnya Twisted Sunday. Nah, Jadi sebelum jadi Jolly Long Sunday itu nama awalnya Twisted Sunday karena pakai nama dia kan Twisted Messes gitu. Gitu. Twisted Messes itu kayak saingannya Mrs. Ceres. Sama-sama Mrs. Nah, jadi itu gue nonton YouTube-nya dia. Dia tuh emang tukang ngoprek, dia bikin coil segala macam. Terus dia kebetulan juga bikin tutorialnya. Akhirnya gue ngikutin dari situ, pulang kantor gue bikin. Clapton biasa dulu tuh ya. Dari Clapton biasa. Selain dia tuh gue nonton Squid Dude, ada namanya Squid Dude, tapi udah nggak aktif lagi di dunia. Squid Dude orang juga. Namanya Rian. Namanya aneh-aneh banget ini. Nama vape-nya Squid Dude. Tapi emang di vape itu dulu banyak ini ya, nama alias yang Nama panggung. Iya, Nama kayak Vaping Chronicles. Makanya Dia nama- Vaping Chronicles gitu. Iya. Oke. Orang mungkin nggak ada yang tahu nama asli gue. Jarang lah. Jarang yang gitu. tahu. Emang kayak pengen bikin Dupe bukan nama asli. bukan nama asli Dupe juga. Aslinya nama Gitu. asli. Kayak gue juga. Emang lu pikir nama asli gue siapa? Michael kan. Kenapa mesti Michael? Bang Berat. Ya gitu. Jadi gue nontonin YouTube-nya mereka lah. Gue mulai tertarik. Oh nih orang kok bikin coilnya aneh-aneh gitu. Apa sih yang- Aneh-aneh tuh kayak apa? Kayak Nah, bentuk aneh-aneh anjing tuh- apa gitu. Gimana itu bentuknya mah tuh? balon di pizza gitu. Gak, kawat dulu itu ada namanya round wire. Round wire itu adalah kawat yang emang cuman single berdiri tanpa ada temennya lain-lain gitu. Jadi kawat biasa. kawat biasa aja. Kawat biasa. kuli bangunan. Tapi beda bentuknya mirip, tapi size-nya beda. Lo kalau misalnya kayak di kawat misalnya buat tarik batas gitu kan kayak kawat. Cuman ini mungkin gauge-nya atau ukuran size diameternya Lebih itu lebih tipis. tipis. Oh iya gitu. iya. Jadi tadinya kita semua vaping itu menggunakan kawat itu yang single doang itu. Oh. Terus kita lilit, terus kita pasang. Gue gak bawa sih contohnya sih. Iya, nanti Oh, iya, iya. nanti ada fotonya ya. Ini ada videonya, Ada mampus videonya. lo ngedit lo. Ngedit editor, ngedit lo kerja. Nanti ini jadi kalau misalnya gue bilang dar, nah ini jadi kawat. Itu udah lumayan berat itu. Harus cabut guanya dulu ini. Jadi kawatnya round wire namanya gitu. Yeah. Jadi pokoknya singlean gitu modelnya gitu. Nah, di oprek itu maksudnya tiba-tiba disatu-satuin, disusun, dianyam, Dianyam. jadilah bentuknya kayak yang lo pakai sekarang. Yang sekarang. Oh, itu sebetulnya kawat tipis-tipis yang digabung. Betul. Awalnya tuh round wire juga banyak yang dia aneh-anehin kan, di Di twisted. twisted wire namanya, terus ada juga yang di paralel. Di paralel. Paralel wire. Paralel tuh gimana? Jadi, Disambungin? ukuran. Jadi kawat yang sehelai itu yang satuan itu kan macam-macam gauge-nya tadi kata Mas Eko. Iya. Itu gauge-nya ada dari yang dulu mulai dari 20 ada yang pakai 22, 24. Ini angka apa ini? Itu ukuran gauge-nya. Jadi makin besar. OHM. Bukan. Jadi size diameternya itu ditentukan oleh namanya gauge atau AWG. Iya, Kalau satuannya. gauge. Jadi kalau misalnya nanti makin kecil angka AWG-nya makin tebel tuh kawatnya. Jadi 20 itu udah tebel dulu. Ya. Makin misalnya ke 40 udah tipis banget lo udah susah lah ngelitnya tuh. Ya. Lentur gitu. Ya, itu jadi dari single wire itu banyak dulu ya bikin di twisted sama di paralel gitu kan. Terus berkembangnya itu ya si bule-bule ini emang rata-rata ya bule ini yang ngembangin coil ini ya. Mereka ngembangin ada namanya Clapton. Pertama kali Clapton. Clapton tuh single wire dililit lagi, dilapisin lagi kayak ini. Kalau lo lihat kayak senar gitar.
Senar gitar tuh kan Yang gede berarti kan. Ya, Iya. 4, 5, 6 tuh kan. Iya. Kayak gitu bentuknya. Itu disebutnya Clapton kalau di vape. Oke, masuk. ngerti ya? Ngerti. Udah mulai ngerti. Berarti bisa ada digenjreng. hubungannya sama- Berarti. Iya mungkin ada hubungannya sama Iya. gitar karena Iya, kan iya, Eric iya. Clapton kan. Oh iya, betul juga, Iya. masuk juga ya. Waduh. Cuman nggak kebayang ya kalau ternyata slash gitu yang diambil gitu ya. Kan alien slash. Menarik sih. Slash. Menarik juga itu. Kenapa bukan Andra and the BFF. Andra kan main gitar kan. Ya itu. Jadi itu berkembangnya itu banyak lah bule-bule yang bikin coil aneh-aneh dari Clapton. Terus Clapton itu kan single core. Nah, kita sebutnya core. Kalau single wire itu kita misalnya single core. Kalau dual itu dual core, tricore, quad core. Ini posisi dalamnya ya. Dalamnya, Yang innernya. yang ini terus dibungkus berarti dalamnya nih. Dalamnya, seperti inner nih, inner. Nih ya satu nih ini innernya nih terus dibungkus. Iya, gitu kan. Ngerti. Ya, terus kita tarik gini gitu. Itu kayak ngewe. Itu kayak ngewe. Luarnya itu disebutnya outer. Outer. Biar ini dulu nih termin apa Iya, ininya nih. terminologinya. Ya. Inner dalam yang berarti tipis di dalamnya terus dililit Nggak, lagi. yang di dalamnya itu yang besarnya. Oh, yang gitu. yang kawat tebelnya. Oke. Luarnya yang tipis. Jadi formulanya biasanya inner itu akan lebih tebal. Ya. Yang ngebungkus nanti yang tebal outernya itu, jaketnya itu biasanya justru lebih tipis ukurannya daripada yang di dalam. Ya, lebih tipis. Nah itu juga apa ya banyak variannya ya, maksudnya varian dari bahannya itu ada kantal, bukan kantal sih, Ngomong kantal jorok merek. Kantal tuh merek A1, ada Nichrome 80, ada Nichrome 90, kayak gitu-gitu yang biasa dipakai di vape. Paling sering Nichrome tapi ya dulu ya. Dulu kantal masih ada, A1 masih ada yang pakai. Kalau Clapton edisi pertama nih ya, seri pertama ya. Clapton biasa masih ada yang pakai. Cuma Hmm. beriringnya waktu kan vapers terutama dulu kan masih pakai meka segala macam kan. Iya. Pakai A1 itu kan ramp up-nya lama. Betul. Jadi orang pada beralih ke Nichrome 80, Nichrome 90 yang ramp up-nya lebih cepat. Ramp up itu apa coba? Ngerti nggak ramp up? Rem up. Itu remote dong. Makanya ini gue dari tadi mau ini apa nih? Oh iya, sorry gue kecepatan nih. Kalau gue cepetan, Ramp up itu kemampuan memanaskan Nah. coil ya dari titik misalnya derajat terdingin ke panasnya itu cepetan mana? Iya. Gitu. Ramp up namanya. Ramp Gitu. up. Ramp up. Ramp Oke. up. Jadi dia cepet manasnya tuh lebih cepat yang berbahan Nichrome 80 atau Nichrome 90. Oh, Nichrome 80, Nichrome 90 itu nama kawat. Iya, nama jenis, bahan. Nama jenis kawat. Jenis Nama bahan kawat. Oh, kawat, iya, iya. iya. Oh, makanya ada yang susah banget itu nyalanya tuh. Berarti Nichrome-nya kecil. Enggak, bisa jadi itu pakai A1 atau kantal, atau bisa jadi karena spek kawatnya terlalu berat. Ngerti nggak? Terlalu berat tuh artinya dia nggak bisa, si modnya nggak bisa menopang coilnya untuk ramp up gitu, untuk panas. Oke. Terlalu berat gitu. Misalnya pilihan innernya bahannya ternyata tidak Iya. cukup baik sehingga Iya. pada saat kita firing gitu udah diisi energi tapi si kawatnya kayak Iya. kayak gini. Apa ini? Panas macam apa? Ya, bisa jadi itu juga karena misalnya pakai Clapton atau Clapton dengan inner 24 misalnya, outernya 36 misalnya. Terus lo pakai mod dengan single baterai itu kan itu kan bisa jadi dia kekuatannya kurang bisa menopang itu loh untuk bisa cepat. ini ada hubungannya sama bahasan kita kemarin sama Adit VRK berarti kemampuan untuk mengalirkan daya yang ada di dalam kemudian ketemu coil itu ya emang akhirnya kayak baterainya nggak cukup kuat mungkin daya sel untuk nganterinnya sementara yang di atas tuh Wah. Ibaratnya Mas Eko kan gitu badannya gede, Ya. makannya banyak dong pasti kan. Yang lebih inilah dibanding yang lain kan udah makan atau kopi sama rokok udah kenyang gitu kan. Itu gampang nyala tuh. Gampang nyala. Biasanya dijentik itu udah ngamuk gitu. jadi kalau yang kurus-kurus gitu kayak karena dikit-dikit langsung apaan? Wah, Lebih galak. lebih galak, emosian gitu kan. Iya, padahal kan kayak siapa tahu pas disundut gini kali katanya. Gitu. Jadi ya, mulai dari situ lah gue bereksplorasi tentang kawat. Dan lo ngerasa itu kayak bidang lo gitu ya? Karena itu emang doang yang paling bisa. Gua kira kayak
This is my life. Oh enggak ya? Enggak. Jadi maksudnya ya gue nggak mungkin nge-trick kan, susah banget nge-trick itu dan ribet lah harus bikin video lah apa segala macem. Dan gue tertarik juga di bidang kawat karena fotografi juga waktu itu. Gue ngelihat, gue kenal pertama kali maksudnya makro fotografi dari vape justru. Oh gitu. Tapi lo dari dulunya fotografer? Enggak, gue kantoran, gue orang legal. Jadi lo ya, harus gue akuin ya, Rizky ini salah satu vapers atau influencer di vape atau di coil yang fotonya bagus-bagus gitu. Maksud gue tadinya berpikir bahwa apa anak ini basicnya fotografer ya gitu loh ya. Tapi ternyata bukan ya. Bukan, gue sama sekali nggak ada. Berarti foto siapa yang lo upload itu? Ngaku. Gue bayar sih. Nggak, gue belajar jadinya. Gue belajar dari kawat itu. Gue juga jadi belajar fotografi kebetulan. Belajar fotografi dan ya jadi invest ke alat-alat segala macam tuh. Jadi doyan loh. Jadi doyan loh. Itu makanya kemudian banyak sekali coil builder yang emang menekuni foto ya. Jadi fotografi ya gitu ya. Ini yang menarik adalah sebelum nyampe ke bawah kemudian kenapa hobi foto, dari yang tadi ngomongin masalah Clapton single pertama itu gitu ya, yang istilahnya innernya cuma satu gitu kan. Sebenarnya itu kan udah cukup banyak peminatnya. Gue masih inget dulu ada siapa sih Ki yang berewokan juga influencer Amerika? Joe Biden. Bukan sih. Osama Bin Laden, jenggotan juga tuh. M-Turk. Bukan. Siapa? Yang akhirnya dicela sama influencer yang lain gara-gara dia bilang awal-awal nge-vape tangannya kram. Aduh, siapa ya? Bicer. Bukan. Gun. Hah? Coba bocoran Bay, siapa? Lupa gue. Rip Trippers. Thank you. Kan dia mempopulerkan Rip Rippers, Pak. Rip Rippers. Itu juga salah satu Rip Trippers. Itu salah satu panutan gue juga dulu sebelum gue nge-vape. Gue nonton dia sama ada orang tua tuh yang suka nge-reviewnya di sofa gitu. Iya. Atau kan lo yang device-nya tank-tank aneh lah pokoknya itu gue nontonin dia. Ya Rip Trippers juga salah satu orang yang mungkin ngenalin coil Clapton kali ya. Karena dia suka nge-build juga, dia bikin video tutorial nge-build segala macam kayak gitu-gitu. Nah itu kan menariknya adalah pada saat kemudian Clapton pada saat itu belum banyak yang jual di Indonesia ya. Belum ada. Gue masih ingat ya, kayaknya gue beli di Alibaba deh. Berapa harganya dulu? 2000 perak. 2000. Tapi beli banyak sekali langsung beli banyak. Iya patungan sama teman-teman gitu ya. Dan itu jadi ada satu hal yang menarik. Dulu kita kalau pakai round wire, kita harus dibikin space supaya flavornya lebih naik karena banyak kanal jus yang kemudian bisa ketampung. Kanal jus. Jadi kayak seolah-olah jus itu jadi masing-masing di kawat itu di kapas itu ya. Nampung. Jadi sisi-sisinya tuh yang tadinya tidak dapat gitu ya, itu jadi dapat porsi untuk jadi diuapkan ke atas. Oh iya. Nah, Clapton bikin itu jadi nggak perlu lagi. Betul. Ya kan, jadi kita nggak perlu ngerenggangin. Itu menarik. Nah, yang mau gue tanyain ke lu, ketika di fase awal Clapton tersebut ya, kenapa emang apa teorinya bahwa kemudian ternyata Clapton bisa nge-boost flavor? Teorinya tadi yang lo sebut. Jadi si kawat-kawat yang nggak biasa ini, Clapton ini dia nyimpen liquid di sela-sela outer tadi. Jadi kan kawat biasa nih kalau dililit coil tuh ya udah cuma gitu doang gitu kan. Memang ada tetap surface yang bisa ini, cuma nggak segitu nampung dibanding Clapton. Kalau Clapton tuh pasti ada celah-celahnya. Nah di kembangin lagi ada fuse Clapton itu dua innernya dililit lagi dengan kawat yang lebih tipis juga di luarnya, terus ada lagi berkembang lagi alien dan seterusnya sampai sekarang. Nah posisi yang tadi space itu digantikan sama outer tadi, jadi spacing surface-nya tuh nampung liquid di situ loh. Jadi liquidnya tuh ditampung sama kawat outer tadi. Plus kapas. Abis itu langsung dipanasin. Iya, gitu ya. dipanasin. Nah itu nge-boost flavor itu. Mungkin secara teori mungkin kayak gitu ya. Oh berarti rasa di liquid itu bakal muncul gak cuma dari kapas? Gak cuma dari kapas. Dampaknya dari kawat juga. Gitu. Nah pertanyaan gue berikutnya. Kenapa jenis kawat jadi pengaruh? Bahkan masalah, ya ini teoritis saja ya gitu maksud gue. Bahkan masalah pemilihan bahan yang ada di dalam dengan variasi outernya gitu ya, itu jadi mempengaruhi masing-masing speknya.
Wah, ini kalau mempengaruhi rasa ya. Iya. Eh, dari jenis coil aja Clapton sama Fuse Clapton itu udah berbeda tuh. Itu rasa yang dihasilin. Yang pasti sih mungkin kalau menurut gua balik lagi ke tadi surface areanya ya. Surface areanya lebih lebar kalau Fuse Clapton. Kalau Clapton hanya single core biasa, kalau Fuse Clapton kan dual core. Jadi dia surface areanya lebih lebar dan liquid yang ditampung lebih banyak. Dan mungkin pemanasan si coilnya itu lebih berbeda lah sama Clapton biasa. Begitu juga dengan Alien dengan Claptonnya dia yang meliuk-liuk itu kan itu nampung liquid juga berbeda tuh. Lebih banyak. Terus tapi ini masalah ketebalan gimana? Ketebalan apa? Ketebalan outer pemilihan kan beda-beda tuh kadang-kadang. Ketebalan inner dan outer ya memang berbeda ya karena dari segi rasa biasanya sih kalau dengan outer yang lebih tipis tuh akan lebih smooth biasanya. Lebih smooth maksudnya gimana sih? Lebih smooth tuh gimana ya? Nggak terlalu berisik mungkin ya, nggak terlalu kayak zaman sekarang kan orang meletek gitu ya. Nah kan jarang tuh yang coil meletek pakai kawat-kawat outer 40 gitu kayak sih jarang sih. Nah, nih kita Lebih masuk smooth. ke dalam bahasan meletek deh. Bunyi apa sebenarnya kemudian ditimbulkan sampai kemudian seberisik itu tuh sebenarnya bunyi apa sih? Meletek itu sebenarnya nggak hanya timbul dari kawat pre-build ya menurut gua. Zaman gua dulu Pre-build apa tuh? pre-build tuh ya Yang udah jadi, coil yang udah jadi, yang udah ya. dianyam. Yang udah kayak Kalau jadi misalnya kayak yang- gini-gini udah jadi. Yang masih single tuh non wire. Gue lagi promo Mas bener. Coba, apa Udah, itu nanti. coil bagus apa itu? Itu coil terbaik Oh apa ini cocok emang Tangsel nih Marvel gini. Siap abangku. Jadi samain. Nah kalau yang ini apa nih? Coba kasih tahu. Ini Nggak, tadi meletek sampai lupa juga tadi. nggak? Soal meletek. Ya, Soal bunyi meletek. meletek itu bunyi apa? Nah meletek itu karena si coil itu nampung liquid. Nah dipanasin dengan water tentu kan dia kan akan ini kan apa? Mendidih lah. Iya mendidih. Nah titik didihnya nyampe ketemu, nah itu meletup, meletup, meletek gitu loh. Oh, Nah jadi bisa merret gitu ya dari bahannya tadi nikrom 90 80 itu emang ramp up cepet kan. Oke, jadi Kalau- jadi ramp up cepat mempengaruhi bunyi meletek. Pastinya mempengaruhi. Oke. Kalau kantal mungkin ada yang meletek juga cuma nggak semeletek NI 80 90 enggak sih menurut gua. Jadi semakin cepat ramp up-nya itu akan mempengaruhi Mempengaruhi sih menurut gua sih. bunyinya Iya. bunyinya akan kayak gimana ya? Iya. Ada yang ada yang Iya. Iya. Ada yang dung ketat, Iya, nih, bro. kecengcet, ada juga. Iya, itu orang Jamaika tuh yang buat. Nikrom 80 juga kan Nikrom 80 juga kan ada berbagai macam brand kan, ada Twisted Messes, ada di lokal ada Kokpun gitu kan, ada Asgard macam-macam tuh. Itu mungkin grade-nya juga berbeda-beda tuh. Dan itu hasil meleteknya pun beda. Ya mungkin bisa jadi berbeda gitu. Lo pernah nyoba nggak? Pernah, cuma gua nggak di endorse jadi gua nggak tahu. Bukan. Maksud gua Pengalamannya. bahwa dari experience lo emang bener-bener misalnya nih. Ya berbeda Dengan sih. spek outer inner yang sama gitu loh. Kok dengan kawat yang berbeda hasil meleteknya beda itu bener-bener ada. Bisa berbeda karena kita nggak tahu ya maksudnya nih kandungan di dalam kawat masing-masing itu kayak Twisted Messes nikromnya berapa. Nikrom 80 itu kan ada nikrom sama Fe-nya kan. Nah, itu kandungannya berapa persen gue nggak tahu tuh. Si Kokpun Pastinya. ya pastinya. Kokpun berapa persen itu kan Atau ada itu, logam lainnya iya, mungkin. ada logam lainnya yang kita nggak tahu apa isinya. Cuma it's safe lah di vape kan udah Iya ini. ya. Nggak, soalnya ini mirip sama emas. Emas itu kan sebenarnya kalau udah ngomongin 18 karat, artinya 75% doang kandungan emasnya. Heeh. Ya itu yang lainnya tuh ada perak sama Ya. koper sama nikel. Ya. Gitu. Jadi dicampur dan kemudian jadilah emas 18 karat, nggak 24 karat lagi. Jadi cuma 75% emasnya gitu. Ya emang komponen lainnya justru yang nggak ketahuan berapa. Kadang-kadang tidak diceritakan oleh si yang bikin ramuan emasnya sesuai sama kebutuhan biasanya. Kalau pengen seempuk apa nanti pada saat diolah jadi perhiasan itu formula masing-masing tuh. Iya. Biasanya di jewelry workshop kayak gitu tuh. Kebetulan gue dulu pernah kerja di jewelry workshop jadi gue tahu. Punya lapak di Senen kayaknya. Gue dulu tuh bantuin Dwi Sasono yang juga justru ngenalin vape ke gue. Itu awalnya karena gue memanage salah satu jewelry workshopnya dia. Apa hubungannya curik sama vape ya? Waktu di backstage dulu gue. oke. Jadi bukan di backstage sih, di ruang ganti. Iya. Oh. Tiba-tiba si Dwi sama Edi Brokoli nge-vape.
Oh tahun berapa tuh ya? 2013 gue. Zamannya tetangga masa gitu. Iya, iya. Jadi disitulah gue dikenalin pertama kali sebenarnya gitu. Cuman sama seperti halnya orang umum biasanya, buset ngebul banget apa iya Ganggu banget Iya, ganggu. gitu lah begitu coba enak Kacau bener. enak bener ini ya buset langsung Itu langsung naik begitu. bukan maksudnya itu emang experience gue pada saat itu gitu dan itu belum mengenal Clapton. Tron Wire aja gue belum kenal, masih kenal OCC dulu itu. Iya, OCC, Countertech gitu kan. Gue sakit kepala abis ini. Nah, Banyak banget istilah. OCC itu adalah coil yang emang udah dari pabrikan dibikin, yang lo tinggal copot pasang doang. Yang kemarin pada saat gue kasih lo .mod IO ini, Iya. ya itu kan dalamnya ada tuh. Oh, Nah, itu Putih-putih OCC. gitu. Jadi dia dari pabrikan tuh udah dirancang, kapasnya udah dipasang di situ, Ya. kawatnya udah di situ, lo udah nggak repot masang dia lagi tinggal. kayak pot berarti langsung ganti cartridge. Iya, Ya, ada bunganya kadang-kadang. Kalau kayak pot. Wah. Oh iya betul juga. Kamboja sama mayat-mayatnya. Nah, Clapton akhirnya turunannya tuh jadi banyak Ki. Banyak Banyak banget. banget. Lagi-lagi bule-bule itu yang kemudian Bule-bule itu yang gue nggak tahu ya, bule mungkin gabut banget. Di sana. Mereka segabut itu ya sampai bikin koil-koil yang aneh-aneh gitu. iya dan namain lagi. Iya, dan mereka Dan namain. menamain. Ya mungkin karena gini ya, maksudnya itu kan itulah maksudnya vape itu kan small community kan lah ya. Ya. Mereka ya orangnya dia lagi, sama aja kayak di Indo juga orangnya dia lagi. Makanya saking ininya ngumpul nongkrong segala macam, lucu, koilnya lucu segala macam, mungkin dinamain tuh sama dia tuh apa ya iseng-isengnya mereka Clapton lah, karena mirip sama gitar kan, senar gitar, makanya disebutnya gitu. Clapton. Terus ada juga ya beriringnya waktu tadi gue bilang fuse Clapton itu dua core dijadiin satu, yang paralel tadi biasanya di paralel, terus akhirnya dililit lagi pakai kawat kecil, disebutnya fuse Clapton. Karena fuse itu kan bahasa Inggrisnya apa, ngebungkus kan. Ya berkembang lagi ini eranya ada yang bikin si Gun itu yang bikin RDA Gun, tau kan? RDA Gun tau gak? Ada namanya Gun. Tahu nggak? Gun. Tahu. Tulisannya Go tuh on, go on. tulisannya tuh MUZ. Enggak, tapi itu memang punya bapak gue berarti. Nama bapak gue Guntur. Iya, emang Gun. Makanya. Di bawahnya ada petir. Nggak, GOON dulu. GOON. Ada RDA namanya Gun, itu salah satu legend juga tuh banyak Ya. peminatnya Ya, tuh. ya. Dia Itu- bikin apa itu? Dia bikin Alien. Alien Clapton tuh Gun yang pertama kali buat. Alien Clapton yang pertama kali bikin itu Gun. Cuma ada rumornya sebenarnya bukan dia yang bikin, dia hanya mempromosikan atau apalah. Ya intinya bahwa dia Tapi yang konsepnya yang gua tahu based on ceritanya zaman dulu, yang konseptornya itu si Gun. Oke. Alien Clapton itu yang bikin trikor dengan liukan itu kan alien itu kan identiknya sama liukannya itu tuh. Oh, bukan Kalau- muter begini ya. Bukan, kalau Clapton biasa muter biasa, lurus kawannya. Iya, Kalau iya. alien itu ada lekukannya, jadi ada huruf S-nya tuh. Oh, agak ngasal gitu. Iya, ada huruf S-nya. Jadi S sebenarnya rapi. Iya, rapi. Iya. Baris Jadi tapi gitu. S semua. Iya. semua. Gitu. Dingin berarti. Lama-lama cair. Cair di tongkrong. Ya itu basically sih sebenarnya tiga itu bukan tiga ya. Ya dua itu aja sih sebenarnya. Clapton, Fuse sama Alien sebenarnya. Sisanya tuh sebenarnya pengembangan dari tiga basic itu. Jadi walaupun yang innernya 4. Innernya 4 tetap aja disebutnya ya Clapton juga kan. Clapton quad core gitu. Ya, oke. Jadi nggak ada- belum ada namanya Nggak tuh. ada namanya Kebetulan lagi. begitu ketemu gak ada tongkrongan. Gak ada yang nanyain. Panjangan core-nya aja di core-nya. Gak ada yang bilang bagus tuh apa namanya, nggak ada. Nggak Namanya ada, gitu nggak begitu ada. ada. Jangan-jangan yang pertama kali bikin gak asik anaknya gitu. biarin gak usah tanyain. Jadi langsung aja Klaten. disebutnya quad ya kan. Sampai mungkin ada pentacore, ada Serius lo ada yang bikin 5? ada ya, gue pernah bikin sampai hexacore, gue pernah bikin, cuma nggak dijual kan, hanya jadi coil art. Nah disitulah muncul coil artnya di situ Berarti tuh. dalamnya kalau ada 7 ada core i3, Iya. core i7. Pernah sampai ada bikin 20 kalau nggak salah. 20. Jadi innernya 20 kawat. Gede kali segini nih. Lebar, RDA-nya gini. memang lebar. Selebar itu kalau nggak salah orang Indonesia yang masih megang rekornya paling lebar tuh Buat apa innernya.
kagak kan dia lagi bangun rumah nih. Terus di depannya gak ada pagernya. Dibikin lah Gitu. koil. Kayak bisa nih dari kawat. Jadi kalau ada maling tinggal nyalain tuh. Enggak, itu membuktikan Kan orang Indonesia lebih gabut. Bener lagi. Iya kan, kalau Amerika kan gabut jadi pionir kan, diikutin. jadi Indonesia yang pegang kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sampai 20 apa 22 gitu. Siapa itu, Ki? Innernya si kalau nggak salah lagi itu si Sahrizky, tau nggak? Oh, Foto ID. iya, Zaman iya, dia iya, masih iya. nge-build dulu ya. Iya. Zaman dia masih nge-build. Kalau nggak salah sih sampai Bandung ya? 20 apa 22 gitu. Ya, Bandung Cuma udah dulu. dipecahin sama orang luar lagi kalau nggak sampai 24 deh. Buat apa sih? Buat apa? Nah, ini yang menarik adalah kemudian ini pertanyaan bagus. Akhirnya community teman-teman yang tadinya gabut bikin coil ini kayak semacam jadi sebuah community yang namanya coil builder. Coil builder. Jadi mengasah teknik dan skill lewat coil art. Lewat coil art. Lewat coil art namanya. Jadi mereka bisa bikin macam-macam bentuknya tujuh. Karena pada saat kemudian coil art itu muncul komunitinya, emang tidak secara langsung. Beberapa tahun kemudian MK memutuskan untuk mensponsori setiap coil art competition. Ya. Yang menarik adalah kemudian gue kayak menemukan banyak sekali seniman-seniman, orang-orang tekun yang ada di sana untuk berkarya. Karena begitu di foto cakep, Jup. Coba lihat. Nih ini yang contoh alien dulu aja kali ya. Ini alien nih. Tuh, cakep kan? Ini alien. Mahal lagi nih iya. RBA-nya nih. Tapi bautnya murah kayaknya. Bautnya murah. Iya. Ada emang yang kemudian akhirnya jadi viral, bautnya murah padahal build quality-nya jelek tuh ada. Oh, ada Kayak gitu, juga. ada. Nih contoh-contoh yang lain dong, Ki. Contoh yang lain dong. Ini ada lagi nih. Oh makanya Bang Rizky ini foto-foto mikro, Makro. makro. Gue jadi pengen nyari ini deh. Soalnya dulu ada Yuk, hashtagnya. Cari. MK Coil Art Competition. Nah ini salah satu yang disebut coil Nah. art. Coil art juga nih. Tuh. Wih rapi banget itu. Ini coil art. Ini kalau lo zoom itu dalamnya. Tuh. Bukti bahwa kemudian kami mensponsori. Ya. Tuh. Cakep-cakep kan? Ih ini nih tuh. Itu kalau di zoom. Udah kayak gesper. Nah Beneran udah kayak gesper ini. Tinggal Iya. dikasih pinggang. dalamnya itu pakai kawat ribbon namanya. Tuh ada bisa begini, diwarna-warnain. Ya. Warnanya pakai firing. Oh jadi semuanya pada putih terus pas diwarnain. Firing jadi berwarna. Jadi biru. Gitu loh. Tuh ada. Wah anjir. Tuh. Nih ntar ya gue slide tuh. Berarti dia kayak pakai kacamata gede gitu masangnya. Enggak juga sih. Tapi jadi menarik kan lu ngeliatnya. Jadi menarik. Jadi emang karya seni gitu loh. Iya. Tuh. Gue kira cuman buat naruh kapas dong. Ini apa nih jelek ini? Ngapain sih? Ya dia gak juara makanya. Kayak seakan-akan seninya bagus Tuh gitu. lihat tuh. Ih, Di gila. braided. Ada lagi braided. Ih Gitu. parah banget. Nah, iya. Emang bener dianyam itu. Nah ini stagger nih. Ini stagger nih. Kayak rantai motor ya. Iya mirip-mirip lah. Gokil. Ya jadi muncullah akhirnya community coil art competition. Muncullah community coil builder gitu. Dan akhirnya menekuni coil art gitu loh. Nah ini yang menarik sebenarnya dan sayangnya mungkin tidak terekspos terlalu jauh oleh teman-teman vapers yang lainnya. Karena dulu rata-rata kalau lagi kompetisi coil art tuh jarang yang nonton. Karena kecil-kecil kan. Bukan. Coil art itu salah satu kalau Dupe bilang ajang kompetisi yang tidak terlalu banyak peminat. Tidak eksotis. Tidak eksotis gitu, nggak seru lah gitu. Orang lu ngeliatin di meja gitu mukanya serius-serius lu. Lu lihat yang kalau misalnya coil art gitu ya, paling ini sih lihat mukanya Ari deh. Mukanya Ari serius banget. Ada tuh. Ari Adria Builder. Adria, ada temen. Kayaknya kalau orang luar ngeliat kayak itu apa? Ah itu servis HP. Iya bisa. Nah, fotonya nih, tuh. Iya bener kan kayak servis HP. Gue masih menyimpan banyak foto-foto kalian bertanding pada saat itu kan. Tapi kayaknya kalau lomba ini deh foto ya. Nah, Cepet ya. Ya itu salah satu penilaiannya. Salah itu. satu penilaiannya. Foto. Maksudnya nggak usah dibuild. Ya harus dibuild. Harus dibilang kan nanti kalau Dari nol berarti. benar dan harus kepasang di deck Iya, RDA-nya. RDA-nya. Gitu. Berarti lama ya? Untuk kompetisi itu lama ya? 1,5 jam sampai 2 jam. Iya kan? Mm-mm. Gak lama lah segitu mah.
Terus Nggak lama. penonton berarti Puasa 30 hari. Woi. Kok kesana? Makanya kemerdekaan setahun sekali. Salat tarawih ada yang 21. Iya udah. Kenapa lo mesti itu protes sama masalah 1,5 jam Tapi doang? itu nggak lama sebenarnya. Itu tergolong cepet banget, dan yang sekarang nih, kompetisi yang sekarang kan 1,5 jam tuh. Dan yang terakhir yang juara kan Apo tuh. Ya, Itu ya. Apo kalau lo lihat bikin koilnya, wah itu udah bukan manusia sebenarnya. Udah Dulu tuh Ari Adria yang kayak gitu. Itu dulu ya. Ya dulu Ari Adria dalam waktu 40 menit tiba-tiba Bisa udah bikin, jadi, terus ya. bikinnya ini orang bikinnya gimana bisa kayak gini? Iya. Nah, ada gitu. ternyata dia gini dibuang. bikin kayak koil-koil aneh yang kayak gini-gini. Ini kan aneh nih. Ih, Ini lucu mau banget. Jadi kupu-kupu. Coba apa? kasih lihat sana. Ini Nah, koil- Jadi kayak drone. ini jadi kayak koilnya drone. Apo nih guys. Ini salah satu koil builder Indonesia yang wah ini gila sih. Tiba-tiba ada yang fairing aja. Woi, kebakar. Tapi dia niru sih sebenarnya. Ini konsep yang udah pernah dibikin sama Rockin' Bulls. Oh, sama si Bus udah Iya, dibuat. udah dibuat. Cuman Tapi dia niruin bikin ginian dalam waktu ya lebih lumayan- cepat atau emang lebih bagus, lebih rumit? kerumitannya mungkin menurut gue sih hampir sama lah ya. Cuma mungkin dia nih bikinnya nggak di lomba sih, di rumah. Oke. Yang di lomba nih yang kemarin bikin kayak gini nih, ini di lomba. Kemarin ada mana lagi ya? Terakhir pokoknya bikinannya dia tuh. Nggak seseru zamannya MK sponsor menurut gue. Loh, emang pada saat foto kalau gue ya jujur aja Iya, bukan iya. pengen nyombongin, cuman kadang-kadang pas saat kemudian gue lihat hasilnya gitu, kayak seruan dulu. Ya. Tapi gue ngerasa kayaknya harus ini deh, harus ada kamera gede banget gitu ngasih. Nah itulah challenge-nya, prosesnya. di situ challenge-nya. Jadi si peserta ini di challenge nggak cuma dari tingkat kesulitan bikin koilnya, kesulitan, kecepatan juga. Artnya itu ya dari fotografinya kan Presentasinya. dinilai. Presentasinya Iya. itu ada nilai Ya presentasinya. kan itu foto kan. Foto. Iya, jadi kayak kalau Akankah- kalau kayak masak kan begitu di dalam piring gitu kan, cuman rasanya garnisnya indah ya kayak gitu jadinya. Iya maksud gue kan kayak nonton Mobile Legend itu kan ada proses perangnya. Iya, iya. Oh, dimasukin ke monitor. Pas lomba tuh, wah ternyata bisa begitu anjing. Itu kan jauh lebih seru. itu Masalahnya kan ada 20-an lebih yang Iya, barengan. masalah teknis tuh kayaknya. Ya, jadi kayak CCTV. Mau nggak mau ya kan lu juga pada saat nonton MasterChef kan nggak kemudian pada saat Ria masaknya di eksekusi iya, pak gitu iya udah sih. jadi Iya, gitu kan itu dinilai nggak bisa soalnya satu-satu tuh. Dan itu kan kecil. Kecil. Harus pakai makro. Iya kan. makanya kalau Adel gak tahu ya di kepala gue kayak wah anjing. Oh, gimana nih dari kawat itu sih masuknya wih gila otak masterpiece kan gitu kan ya kalau kita nonton kalau menurut gue ya. Masalahnya menurut gue nggak se-exciting itu pada saat buatnya. Karena gue beberapa kali ngadain gitu ya. Jadi pada saat mereka begini kemudian itu nggak se-exciting itu sebenarnya. Begitu mau kemudian dia ada teknik yang diputer-puter itu nggak ada suspense yang bisa nge-create bahwa Memang seboring itu. itu Memang pat- seboring itu kegiatannya. lu nggak tahu karena itu bakal patah nggak ya? Kan lu juga nggak tahu gitu loh soalnya. Lu nggak ada harapan ekspektasi untuk nyampe punchline terakhirnya tuh kayak gimana tuh nggak ada. Setupnya nggak bakal masuk di kepala lo gitu loh. Kecuali lo juga builder. Ya. Nah makanya gue juga ini sebenarnya bukan pembelaan atau gimana, cuma gue udah jarang bikin coil art. Gue udah jarang upload foto coil art yang aneh-aneh. Karena kalau gue ikut lomba segala macam itu kan udah nggak fun buat gue. Jadi bikin coil art itu buat gue tuh kayak semacam terapeutik gitu loh mas. Jadi gue santai di rumah ya kan. Harus Santai, relax relax. gitu kan. Kalau preparingnya tuh dikejar sama waktu, ya panik kan. Itu kondisinya udah beda tuh namanya lomba. Ya kayak sama- ngelukis lah ya sebenarnya. Iya, Betul. kayak ngelukis. Jadi kita santai. Jadi buat teman-teman di rumah preparing. kalau bosen gitu jangan coli, beli kawat langsung aja udah lebih relax ya kan nggak dikejar Sambil waktu. dengerin Bach ya kan. Kalau coli kan langsung Iya. ngapain gua? Wah, ini kan gila keren banget. Iya. Belum ngelapnya. Nyeselnya dulu panjang itu sampai malam. Emang lo tuh itu nyesel? Nyesel lah. Waktu zaman SMA SMP. Calon presiden tuh ya. calon- Nyesel kok diulang berkali-kali. Ya, jadi penyesalan. Nah, coil art competition ternyata tidak mempengaruhi esensi dari coil-coil yang sekarang muncul. Iya, iya. Ini menurut gue dua hal yang berbeda. Iya. Kayak seolah-olah
banyak sekali seniman-seniman lukis tapi tidak mempengaruhi esensi bahwa desain packaging tuh harus kayak gitu ya kan, enggak kan jadinya. Ternyata yang terjual justru bukan berdasarkan visualnya ya, tapi bunyinya mas. Oh sekarang bunyinya ya. Makin meletek makin namanya geledek, meletok, meletek. Ada disco, ada Peletek-peletek. oh macam-macam. Pokoknya akan menggambarkan ini pasti berisik banget nih. Dimusuhin tetangga tuh. Udah kenceng banget tuh bunyinya tuh. Iya, jadi seolah-olah itu bukan lagi esensi dasarnya yang kemarin lo bahas masalah. Kenapa orang nggak bahas soal dual core, Iya three core? itu yang kemarin jadi keresahan gue. Maksud gue kan sekarang dibahas mayoritas minoritas gitu. Sementara Vaporsnya sendiri ini awalnya dari ada yang DM gue nanya tadi itu masalah core-corean. Jadi inner core, outer inner itu apa sih? Jadi gue kasihan sama Vaporsnya lah. Vaporsnya aja sendiri nggak taunya cuma bang gue mau coiling dong, coilnya yang meletek ya gitu. Cuma ya di sisi lain memang itu perkembangan industrinya gitu. Karena itu kan bagian dari sisi marketingnya kan, dari si brand coil ini menjual si coilnya gimana caranya biar laku, ya pakailah trik-trik marketing atau gimmick-gimmicknya, misalnya meletek-meletek atau meledak atau apapun itu disebutnya, ya which is sebenarnya wajar aja menurut gua. Cuma si brandnya ini mungkin continuous educationnya ke Vaporsnya agak sedikit kurang. Oke. Nah, kenapa sih ada disebutnya coil meletek dan minimal kenapa sih coilnya meletek atau enggak innernya apa segala macam tuh nggak dijelasin secara teknisnya tuh. Oke. Nah, coil-coil yang kayak gitu jarang biasanya gitu. Nah, menurut lo sendiri sekarang berarti ini sorry gue potong. Apa yang yang menyebabkan meletek ini adalah tadi kan udah kita bahas bahwa bunyi meletek itu dari letupan panas. Letupan panas yang ada surface-nya dari dan coil. yang setahu gua dapat informasi dari teman-teman builder, kalau udah dual core atau di dalamnya dual gitu ya, innernya dua gitu, itu mah udah pasti meletek mas. Bener atau enggak? Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Karena benar itu karena dibanding Alien Tricore, dual core pasti kan beban ininya lebih ringan. Oke. Rem up-nya lebih cepat. Balik lagi, rem up-nya lebih cepat dibanding yang Alien Tricore. Makanya dia lebih cepat rem up, si liquidnya lebih cepat panas tuh. Coilnya lebih cepat panas. Jadi ya meletup. Oke. Ya kan kayak gitu meletup. Gitu. Jadi masalah rem up ya. Rem up. Oke. Nah, gua mau balikin ke fondasi dasarnya dulu deh. Kalau ngomongin berdasarkan rasa, lo tadi cuma bisa ngegambarin smooth gitu. Tapi kalau dari pengalaman lo lah, gitu ya. Kan lo tetap bikin nih yang inner tricore. Buat lo ada penyukanya dan gue yakin lo sendiri kayaknya lebih suka yang tricore daripada yang dual kan. Kalem. Ya karena gue juga. Gue juga seneng, gue lebih tenang. Enggak, lo nggak tahu. Lo terbebani gitu. Lo nggak tahu. Pengen sama aja. Jalan tour ya Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur. Gue udah wikingin ya supaya nggak berisik. Gak kurang mas, sensasinya tuh kayak nggak dapet. Si brengsek berisik lagi. Nyampe vape store yang kita kunjungin, wiking ulang dong. Ya itu juga salah satu tadi penyebab meletek itu karena kapas juga. Iya. Tapi kan kalau kapas, ya gue kayak kemarin jujur aja, gue baru dikirim coil sama salah satu produsen kawat. Gue nggak usah sebut lengkapnya, tapi inisialnya aja ya, RR Wire. Namanya RR Wire. Panjang. Lengkap banget. Nggak, tapi emang gue alhamdulillah dipercaya oleh banyak teman-teman builder yang kemudian punya brand untuk disuruh nyobain. Mungkin sama kayak ketika Joe Stardy juga ngomong ke gue bahwa biar gimana pun juga gue pasti akan minta brewer untuk nyobain, salah satunya lo gitu loh, karena pasti kalian akan tahu di mana titik lemahnya di liquid terbaik yang kalian buat gitu loh, pasti tahu gitu loh. Nah, gue bersyukur bahwa banyak teman-teman yang kirim. Dan yang ngirim semuanya meletek kecuali lu sama Ari. Oh makanya diundang. Bukan, karena mereka udah tahu gua. Iya. Teman-teman ini tahu, cuman mereka nggak produksi. Gitu loh, nggak produksi yang begitu, gitu kan? Itu mungkin karena lebih ke ini ya, maksudnya lebih ke market yang dikejar. Yang dikejar. Nah,
Dari semua yang udah gue coba, bahkan termasuk koilnya Deka ini ya. banyak. Iya kan? Itu kan emang gue berhasil menaklukkannya lewat Wiking emang. Kayak RR Wire jujur aja, semua orang pamer di grup Dortmund ini kan lo lihat sendiri kan ya. Pamer teratat begitu di gue, kok gabut sih? Kok gagu? kok nggak bunyi ya? Kok nggak meletek gitu loh di tangan gue gitu loh. Gue jadi punya banyak pertanyaan yang apakah kemudian olahan meletek ini ya. Jadi selain dari si pembuat kawatnya juga tahu bahwa ini lebih mudah dengan kapas tipis gitu. Temen-temennya juga jadi ngejarnya ke sana. Nah, ada pengaruhnya nggak sih sama flavor? Lo kan jangan bilang smooth atau nggak smooth deh, tapi lo sebagai pecinta yang justru 3 core kan pasti punya pertimbangan masalah rasa Ki. Pasti karena ya jujur gue lebih suka yang 3 core dibanding yang dual core. Yang 3 core tuh lebih apa ya, lebih balance lah flavornya kalau dibanding yang dual core. Dual core tuh biasanya lebih ngangkat ke manisnya tuh. Pantes. Manisnya doang tuh. Pantes. Jadi kalau trikor balance rasa semuanya keluar. Iya, bisa lebih balance. Dual core agak gini nih. Nggak balance. Miring. Nggak balance. Oh gitu. Jadi nggak maksudnya di trikor tuh notes dari liquid lebih keluar dari inhale-nya, exhale-nya tuh berbeda lah, Nah, bisa kayak gini-gini nggak dikasih tahu. Ya emang gak ada kan dikasih tahu. Karena emang rata-rata proses paling mudah mengidentifikasi rasa tuh cuma ada 5. Manis, asem, asin, pahit, umami. Nah, umami mana nih? Umami itu ya, umami gurih. Gurih itu masuk dalam sebuah kategori rasa sekarang sejak tahun 2008. Gurih tapi. Gurih. Gurih. Ya kan gurih. Umami itu gurih. Ya, emang pakai istilah Jepang karena justru Jepang yang sebenarnya mendeklarasi itu karena banyak masakan mereka menggunakan rumput laut yang rasanya umami, nggak bisa dibilang asin, nggak bisa dibilang manis, karena ya kan? ada keduanya. Ada keduanya dan ada faktor ketiga yang pada saat kita begini nih, kok apa ya? Gurih. Gitu loh. Itu emang ada namanya umami. Itu yang lainnya itu sulit untuk diterjemahkan, gitu, sulit untuk diterjemahkan, makanya rata-rata vapers itu kemudian begitu nemu manis mudah diterjemahkan, buat mereka itu rasanya udah keluar cukup. Cukup. Tapi ada juga koil yang bisa meredus tuh. Meredus manis. Meredus manis ada juga. Ini kemana sempat jadi perdebatan nih gue nih sama adalah modern gitu ya. Menurut lo meredus manis dan naikin TH itu ada atau sebenarnya itu cuman gimmickan coil builder? Ayo lo. Itu nggak gimmick, itu udah terbukti. Jadi gue bikin pre-build gue salah satunya variannya adalah Stagger Fuse Clapton. Oke. Stagger Fuse Clapton tuh adalah kawat dua core di lilit yang tadi yang gue kasih lihat tadi fotonya. Kayak tangga. Itu disebutnya Stagger Fuse Clapton. Itu gue kasih coba ke beberapa orang. Sorry, kurang detail nih. 2 kawat. 2 kawat ini maksudnya? 2 kawat. Jadi satu dulu ini gue ngomongin teknis bikinnya jadi. Iya, emang harus bikin, harus dijelasin. Jadi 2 kawat dililit dengan outer yang lebih tipis, tapi dikasih spacing si core innernya. Nah, ini satu udah jadi nih di spacing dengan misalnya kawat 36. Satu lagi bikin nih. Jadi ada 2 kawat inner core yang udah di spacing ya kan. Nah, kita fusing dengan kawat yang tadi 36 misalnya spacing lebih kecil lagi. Enggak, bisa sama. Kawat yang sama atau bisa lebih kecil sama lagi. Sama dengan outer yang singlean tadi. Iya, yang spacing tadi. Nah, itu kita lilit tuh. Kita ikat. Nah, itu namanya Stagger Fuse Clapton. SFC ya. SFC. Nah, sekarang tuh banyak orang teman-teman vapers kenalnya SFC gitu. Stagger Fuse Clapton. Walaupun gak tahu kepanjangannya. Kan ada AFC tuh yang biasa buat bola. Iya, yang Indonesia juara 2 mulu. Di SFC Indonesia juara. Itu sedih banget. Gue nonton lagi. Juara 2 mulu. Iya, gemes tuh. SFC ya. SFC. Nah, itu menurut lo? Itu nggak gimmick. Ya, at least menurut gue ya itu bukan gimmick sih, bukan ngurangin atau ini ya, cuma memang sensasi yang dikeluarin dari SFC itu, gue juga selalu pakai liquid MK. Liquid MK manis-manis tuh. Lo pakai liquid apa MK? Biar ngurangin manis gimana bang? Lo pakai SFC. Betul. Lo pakai SFC, apapun liquid manis misalnya, lo pakai SFC deh. Bukannya mengeredus sih mungkin ya bahasanya, menormalkan. Jadi
mensterilkan gitu kali ya. Yang tadi manisnya segini tuh bisa netral gitu manisnya, nggak oversweet menurut lidah gue at least ya. Dan ada beberapa orang yang nyoba juga, dia bilang emang netral, nggak jadi wah giung gitu, enggak. Setelah pakai SFC. Oke. Efek SFC kenapa bisa begitu? Nah efeknya bisa begitu gue juga kurang tahu ya, maksudnya secara teknis. Tolol juga dia ternyata sama kayak lu. Jangan ada tololnya mas. Jangan ada tolol. Pengalaman yang dia ceritain. Secara ilmiahnya gue nggak tahu mas. Kenapa bisa begitu? Ya tapi SFC ini kan berarti kan sebenarnya di dalamnya udah ada spacing, bisa buat nampung channel juice juga. Bisa. Dibungkus lagi, nampung lagi. Ya, mungkin karena itu kali. Tampungannya kan lebih banyak ya. Tapi ramp up-nya gimana? Ramp up-nya pasti lebih lambat sedikit dibanding Tricor bahkan. Ya dibanding Tricor bisa jadi lebih lambat SFC. Oke. Jadi mungkin itu juga yang kemudian menyebabkan mungkin lebih adem liquidnya. Lebih kayak tidak terlalu panas. Makanya dibilang smooth. Lebih smooth ya. Tapi dia juga ningkatin TH tuh. Selain nurunin manis, dia ningkatin TH tuh. Haritanu. TH tuh. TH itu singkatan. Throat hit. Nah tuh kan dibenerin lagi. Candain sebetulnya. Sebelum dia ngomong. Lo kan kasih kesempatan gue buat punchline lo. Gue udah teriakin 50 menit. Teteh Heni. Tapi poinnya berarti balik lagi sekarang. Pilihan lo di Tricor. Ya pilihan gue di Tricor. Karena pertama lebih balance. Manisnya tetap ada. TH-nya juga masih ada. Dan rata-rata liquid masih bisa dinikmatin pakai Tricor. Ini sebabnya sebenarnya kok gue sih sebenarnya mengamati dunia vape ini kalau ngomongin selera gitu ya, hampir sama kayak dunia kuliner sih menurut gue. Iya. Hampir mirip gitu loh. Kita kan begitu protesnya sama liquid biang gula gitu misalnya gitu ya. Yang laku teh botol kan. Pucuk tuh gulanya tebel banget. Teh pucuk lo yang misalnya pilihan abis makan gitu ya. Udah jarang tuh kayaknya. Bukan jarang ya. Ya orang Indo pasti makan manis. warteg es teh manis. Yang gulanya belum hancur tuh. Harus kudu aduk dulu tapi udah es. Sama ini sih kayak di coffee shop gitu, mau lo nyediain ada Fix 60 sama Americano gitu ya, yang paling laku tetap aja pasti gula aren. Kopi culture. Kopi anak-anak senja gitu ya. Nggak ditemenin. Kalau nggak minum itu nggak ditemenin. Iya, jadi ya ini mungkin banyakkan selera orang Indonesia emang akhirnya mewajarkan dan menormalkan kadar manis yang sebenarnya lo pengen reduce. Tapi sebenarnya buat mereka normalnya segitu. Nah, lalu sendiri sekarang lo kan gak bisa ngopi nih. Berarti minuman lo apa? Kalau di warteg minum air putih aja cukup. Wajar kalau dia bisa jawab kayak gitu. Karena dia pilih yang tidak manis. Yang gue sebel kadang-kadang nih ya, lagi dari vape meet gitu. Terus kemudian liquid sekarang mah manis-manis mas. Es teh manis 2. Wih. Terus langsung cekek tuh tenggorokannya gini nih. Air putih gue udah cukup. Itu jadi dia kayak menghakimi satu sisi yang lain, tapi dia menormalkan hal yang lain gitu. Itu menurut gue juga jadi aneh sih. Tapi gue harus akuin ya, emang manis itu kayak harus ada Ki. Iya memang harus ada. Manis pun harus ada kan. Bahkan lo bikin Tricor pun gue kemarin nyobain coil lo ya tetap ada manisnya, bukan berarti gak manis. Cuman buat sebagian orang yang mungkin gulanya 2 sendok, ngerasa ini jadi cuma 1 sendok. Gitu. Tapi di saat yang bersamaan begitu gulanya cuma kerasa 1 sendok, tehnya lebih legit, lebih asem. Iya. Ya ada pahit-pahitnya. Ada pahit-pahitnya jadi kerasa semua. Mungkin itu kali ya penjelasannya si Rizky barusan masalah lebih balance gitu. Jadi buat teman-teman yang di rumah, silahkan jadi kaum mayoritas, yang penting ngerti bahwa kenapa akhirnya ada coil seperti itu. Dan kalau suatu saat nanti gitu ya, gue gak mau bilang naik kelas sih, tapi jadi kaum advance. Gue gak mau bilang minoritas. Kalau kaum advance kan udah di bahasa Inggrisin tuh, yang lebih tinggi lagi pasti. Lo mungkin bisa mengeksplorasi ngomongin rasa di Tricor, di SFC gitu ya. Harapan gue sih
teman-teman mau nyoba semuanya, tidak lagi terpatok bahwa seolah-olah ini flavornya nendang. Karena sebenarnya bisa jadi yang lo kemudian rasain hari itu bisa jadi sebenarnya cuma manisnya doang. Tapi tehnya nggak kerasa seperti yang gue omongin ya. Iya. Gitu sebenarnya. Nah ini apakah lo akan tetap berada di tim mayoritas yang doyan meletek? Enggak, gue sekarang advance. Anjay. Makanya gue kayak misalkan bilang, ini nih koil bagus nih, rasanya nendang. Rasa sepatu dong. Enggak. Gue mau yang smooth. Kalau gue, ini udah mau habis ya? Enggak. Gue lebih pengen, maksudnya gini, ya oke lah lu pakai coil meletek segala macam, itu bebas urusan lo, selera lo segala macam. Cuma vapers baru ini yang sekarang baru kenal pre-build lah minimal, atau enggak misalnya contohnya Mas Jupri taunya baru baby alien doang. Ya at least lo pengen tahu lah, curious lah tentang nggak cuma sebatas itu doang. Ini udah nih settingan ini enak, tapi lebih eksplorasinya lebih dalam lagi harusnya. Setelah tahu lo ada coil alien dual core, lo cobain yang lain, alien tricore kayak SFC kayak, atau yang lain yang lebih aneh-aneh, atau staple kayak staple Staggerton atau apapun itu. Nah staple tuh juga, waduh. Atau Frelian ya. Nah Frelian ada lagi varian lain yang disebutnya Frelian. Frelian tuh apa? Ininya core-nya apa? Frelian tuh frame staple alien singkatannya Frelian. Frame staple tuh awalnya basic dulu staple. Staple itu kawat ribbon. Kawat yang agak rata. Jadi kayak ngeflat gitu. Kawat gepeng. Kawat gesper. Iya, ribbon. Apa sih? Pita. Pita. Pita itu di Clapton sama outer yang lebih tipis. Itu staple, basic staple. Nah, perkembangannya di ribbon ini dikasih frame. Jadi tengahnya nih ada ribbon diapit sama 2 frame outer. Itu bisa kawat 27, 28, 29 segala macam. Baru dibungkus lagi. Itu frame staple namanya. Nah, di bungkusnya kalau meliuk itu frame staple alien. Nah, Oke, paham. Nah, yang tadi lo lihat foto gua itu staple Fuse, gue lupa namanya. Staple Stagger Fuse Clapton. Oke. Itu nama-namanya tuh aneh-aneh memang. Nah itu banyak kan varian coil yang sebenarnya bisa dicoba, nggak cuma baby alien. Baby alien aja udah salah tuh penamaannya tuh. Gue baru mau bahas terakhir tuh. Gue sebenarnya mau bahas terakhir itu, cuma tuh masukin. Oke, ini bahas terakhir. Gue pernah ngobrol sama mami dia, nama cewek gitu ya. Siapa yang pertama kali namain baby alien? Udah jujur aja gitu. Baby alien itu penamaannya dari luar, balik lagi dari luar. Bukan kita. Baby alien enggak itu. lah, yang populerin kita siapa yo? Ya yang populerin Patrio itu anjing. Itu dulunya awal-awal ketok-ketok tuh di story itu, diketok-ketok baby alien ya apalah segala macam. Kalau nggak salah ya. Cuma penamaan baby alien, terminologi baby alien itu dari luar, dari bule. Setahu gue sih dari si M-Truck tuh awalnya. Oh, justru M-Truck pertama kali. Dia kan yang mempopulerkan alien, variasi alien ini jadi komersil karena dia bikin mass produce. Makanya banyak orang ngikutin mass produce alien ini. Oke. Baby alien kenapa dijadiin baby? Baby alien disebut baby karena ukuran wire yang dipakai, Mas. Ukuran wire yang dipakai tuh kecil. Jadi misalnya core-nya 32 atau enggak 30. Tapi dibikin varian alien gitu. 3240, 3040 itu tetap alien disebutnya. Cuma RAM up-nya lebih cepat pasti ya. Enggak juga sih. Oh, enggak juga malah. Kan lebih kecil. Enggak juga, tergantung bahannya juga sih yang dipakai. Enggak, kalau kita anggap aja bahannya sama. Ya bisa jadi lebih cepat, Tapi ya penamaan tadi ya disebut baby karena ukuran wire-nya kecil. Disebut baby. Nah, masuk di Indonesia terminologi baby ini jadi alien dual core. Padahal di luar tuh disebutnya bukan baby alien, di alien itu ya udah alien biasa aja, cuma 2 core, 2 core aliens. Boleh mungkin nyebutnya 2 core aliens. Cuma di sini disebutnya baby aliens. Nah, gua dulu jual baby alien itu alien tricore. Gue sebutnya alien tricore karena gue pakai innernya 3. Pakai inner 30. Anak kecil itu gue sebutnya baby alien, ngikutin bule-bule lah pastinya.
Ya udah gue sebut baby alien, tapi ya perkembangannya waktu orang Indonesia sebutnya baby alien tuh alien dual core yang meletek-meletek, baby alien gitu. Ya. Ini sih gue berharap ya teman-teman coil builder, karena emang terminologi dan istilahnya banyak sekali, ya mudah-mudahan kalian bikin semacam kamus lah. Gue anggapnya apa yang kemudian yang hari ini kita obrolin itu adalah kita mulai dan untuk kita omongin di depan intro gitu doang kali ya, omongin di depan. Teman-teman builder mulai tuh bikin katalog bahwa mengenai masalah jenis, masalah teknik pembuatan. Gue malah menganggap bahwa misalnya kemudian itu ada, ya itu akan muncullah keingintahuan orang untuk nyoba mungkin. Karena ada teori yang kemudian bisa dikupas sama mereka. Hal ya. ini udah pernah dikupas, udah pernah dibahas sama Kokpun. Kokpun ada channelnya tuh, di situ ada Ari sama Novan ngebahas tuh dari segi teknis pembuatan segala macam tuh mereka bahas. Penamaan semuanya, pokoknya dari A sampai Z lah mereka bahas. Cuma memang udah nggak aktif lagi tuh untuk ngebahas itunya. Dikupas doang gak gede madal. Bukan, karena edukasi ini emang harus terus continue sebenarnya. Iya, Harus nggak boleh putus. Basic ini harus terus continue. Karena ada orang-orang baru yang muncul seperti lu. Bener. Iya, jadi setiap tahun pasti akan ada orang baru. Iya. Betul, setuju. Sementara kemudian nanti mungkin ruang yang tadi edukasi tersebut udah ke bawah Udah tuh, ketimpa. udah ketiban jauh sama konten-konten yang lain gitu ya. Misalnya Meletek doang. atau bahkan misalnya kayak tadinya si Rizky mungkin foto-foto coil artnya ada, sekarang udah nggak ada kan gitu. Udah berganti Regenerasinya kurang. waktu gitu kan ya. Terus nanti dia tahun depan tuh joget-joget. Lu mau jadi model aja kayaknya. Kalau nggak konten 1 detik. Ting. Ya, intinya adalah ini mudah-mudahan akan jadi sebuah apa ya? Ya jembatan lah ya. Atau gerbang awal untuk teman-teman semuanya kemudian pengen cari tahu. Gue berharap teman-teman coil builder yang lainnya juga kemudian bisa mempertajam lagi apa yang kita bahas di sini, karena emang banyak banget istilahnya. Gua cuman berusaha merecover ingatan-ingatan gue juga bahkan ya gitu ya. Zamannya frame stagger dan segala macam dulu tuh gue pernah nyobain Frelian karena dulu Adam pernah kerja sama Wilco Indovaping bikin kan ya. Gue juga dulu pasti Ucup tuh setiap bikin produk pasti ngirim kan gitu ya. Ari juga begitu pasti ngirim. Gue jadi dapat knowledge-nya justru karena dapat experience-nya. Mungkin gak sebanyak gua orang yang kemudian mengalami keberuntungan itu karena menjalin relationship sama teman-teman builder sehingga bisa dapat eksplorasi yang lebih luas daripada kalian. Tapi justru karena gua dapat experience yang luas itu, gue jadi bisa pada saat ngunci di sekarang itu karena udah ngelewatin banyak hal jadinya. Tapi tadi pesan gue juga ada yang gue mau tambahin, nggak cuma explore dari segi coil apa segala macam ya. Minimal Vapers tuh harus bisa coiling sendiri atau wicking sendiri gak sih? Iya, betul. Itu aduh, itu PR yang basic banget tuh. Udah mulai deh. Udah wicking Basic sendiri. banget tuh. Masa ada Vapers yang gak bisa wicking sendiri tuh menurut gua agak konyol ya. Pasang coil aja segitu gampangnya, gimana bang cara pasangnya? Idih. Itu logika ya. Gue bukannya menggoblokkan, cuma buka aja bautnya. Iya, maksud celupin, kalau ketinggian gunting. Iya, celupin itu. lagi, terus deketin dikit, ada kasih Iya. lurus, udah lurus. Nah kan kita udah parkirin kan, baru kita pasang kapas segitu itu aja. hal sederhana yang sebenarnya bisa di-explore sendiri gitu. Betul, Iya betul. Tapi enggak, gue ini obrolan gue juga ada di salah satu grup, grupnya Mang Ces ya. Gue bilang emang harus gue akuin. Jadi ini bahasan tentang RBA sebenarnya, settingan gitu ya. Mungkin nggak banyak orang mungkin privilege-nya kayak gua gitu loh, yang kemudian kalau liquid habis tinggal ambil pada saat kemudian settingannya salah kan gitu. Mereka beli gitu kan ya. Bener dong. Bener dong. Maaf ya teman-teman ya. Jadi saya juga tinggal ambil. Gue excuse waktu itu. Sombong amat. Enggak, gue excuse waktu itu pada saat ngomongin kenapa lo kemudian pakai itu nggak bisa, gue bisa. Tapi gue emang pada akhirnya tuh, oh iya ya. Mungkin emang gak banyak dari kalian yang privilege-nya sama kayak gue gitu ya. Sehingga gue bisa setting berkali-kali dan dapetin sampai akhirnya titik maksimalnya. Tapi maksud gue adalah dengan pengetahuan teoritis dari teman-teman ini ya, itu setidaknya bisa merangsang mereka untuk mau coba jadinya. Harapan gue gitu. Nentuin rasa sendiri. Rasa sendiri, baik eksplorasi. Anggaplah kalaupun pada akhirnya butuh perjalanan 1 tahun baru ngelotok ya nggak apa-apa, daripada ya selama 1 tahun dia di situ-situ aja. Minta tolong wikingin ini Vaptor. Nantinya jadi bosen gak sih kalau
ya udah settingin lama Ya, bosan. lama bosan. Lama Betul. bosan terus akhirnya ribet gue harus ke vape store, gue pakai yang ini aja deh lebih gampang. Atau mau balik lagi ke rokok. Udah tuh. Enggak, tapi gue berani tuh karena pas gue lagi setting, coil gue ada 10. Jadi kalau gagal aman. Nah itu dia. Makanya itu privilege itu yang ada gua privilege yang kemudian kita lupa bahwa iya ya gue ada Iya, privilege. iya. Kita ada privilege ya. Nah buat kita yang ada privilege mungkin bisa ngasih sumbang ilmu teoritisnya. Itu maksud gue sih sebenarnya. Jadi orang pasti mau explore karena ya setidaknya ada rangsangan-rangsangan tertentu. Dan mudah-mudahan abis ini Iya. teman-teman builder ya jangan cuman terlena akhirnya Malah kan jadi bikin liquid. ya. Dikira gampang jalan liquid. Tapi gak, kita sama-sama vapers, mau itu builder, mau itu kemudian sama produsen. Kita kalau pengen kemudian industri ini bangkit lagi, ya emang gak bisa kemudian cuman sekedar mengeluh dan berteriak-teriak saja di sosial media, tapi ya udah saatnya ini kemudian kita ngomong di depan dan kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.